Saudara, saya mau mengutip William Barclay. Ada 5 penjelasan yang bagus di sini. Tapi saya harus memberi pengantar sedikit tentang William Barclay, saudara. William Barclay, saudara, adalah seorang teolog yang, saudara, mengaku dirinya liberal Injili, liberal evangelical, saudara. Tapi sebenarnya William Barclay itu adalah orang liberal teologianya. Kenapa begitu, saudara? Karena William Barclay, saudara sekalian, dia meragukan mujizat terjadi. Meragukan, saudara, Yesus lahir dari perawan Maria. William Barclay adalah seorang universalist. Dia mengaku sendiri dia seorang universalist. Dia seorang yang, saudara sekalian, percaya bahwa semua manusia otomatis diselamatkan. Yang percaya Tuhan Yesus atau tidak percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Itu namanya universalist, saudara. William Barclay, saudara sekalian, mengatakan dia tidak percaya perjanjian baru pernah menegaskan tentang keilahian Tuhan Yesus. Lalu, saudara sekalian, kita juga melihat William Barclay adalah seorang yang tidak begitu setuju kepada penebusan Tuhan Yesus menggantikan orang-orang berdosa. Beberapa kesulitan ini, saudara, beberapa kelemahan ini, saudara sekalian, membuat kita ketika membaca buku dari William Barclay, kita harus sangat berhati-hati. William Barclay adalah seorang ahli biblikal yang mempelajari dengan betul-betul akan konteks, saudara, sehingga kita bisa juga mempelajari akan konteks, tetapi kita harus sangat berhati-hati karena teologianya sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saya heran sekali, saudara sekalian, karena William Barclay itu, saudara, mempunyai arah aliran kepada liberal, tetapi dia mengatakan 5 ini, saudara, yang penting untuk mengingatkan kita akan bidat, akan yang namanya bidat itu, saudara. 5 sebab atau 5 sumber munculnya bidat, saudara. Ini mirip dengan, saudara, orang Farisi. Orang Farisi, saudara sekalian, mengatakan tentang kejujuran dan integritas Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 14. Begitu bagus. Mereka berkata, "Guru, engkau seorang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah, tidak cari muka, tidak takut kepada siapapun." Wah, bagus sekali. Saudara, definisi daripada integritas itu diberi oleh orang Farisi. Tapi orang Farisi yang beri definisi integritas sendirinya tidak berintegritas. Sendirinya penuh dengan kemunafikan dan ketidakjujuran. Tapi pengakuan mereka tentang Tuhan Yesus itu adalah kebenaran yang harus kita perhatikan, saudara. Demikian pula, saudara, William Barclay yang ajarannya sendiri, saudara sekalian, banyak yang tidak setia kepada firman Tuhan. Tapi omongan dia di dalam hal ini tentang 5 bidat, mungkin, saudara, ya, mungkin dia dipengaruhi oleh teolog yang ajarannya benar, mungkin, saudara, karena dia mengucapkan 5 sebab 5 sumber munculnya bidat. Ini adalah peringatan-peringatan yang sangat penting. Pertama, William Barclay mengatakan, saudara, pertama, bidat itu lahir dari usaha untuk membangun doktrin yang sesuai dengan keinginan sendiri. Bidat itu, saudara, dimulai dengan, saudara, usaha membangun doktrin sesuai dengan keinginan sendiri. Alkitab diutak-atik sesuai dengan kemauan dia. Dia bukan mau datang untuk mencari pembelajaran firman Tuhan, bukan mau mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Dia sudah punya presuposisi, dia sudah punya keyakinan, lalu dia cari dasar-dasar Alkitab. Ini yang dia mau. Kalau dia ketemu dasar Alkitab yang melawan dia, dia abaikan, dia lupakan. Dia cari dasar Alkitab yang cocok dengan keyakinan dia. Di situ, saudara sekalian, sumber munculnya bidat yang pertama. Sumber yang pertama munculnya bidat. Membangun doktrin dari mana? Membangun ajaran dari mana, saudara? Membangun doktrin, membangun ajaran dari kemauan dia sendiri, dari keinginan dia sendiri. Alkitab diutak-atik sesuai dengan kemauan dia sendiri, sesuai dengan keinginan dia sendiri. Dia maunya begitu, maka, saudara, dia coba berusaha, saudara, untuk mencari dasar-dasar Alkitab yang mengkonfirmasi, yang meyakinkan, yang mendukung akan posisi dia. Ini bahaya. Itu sebabnya kita belajar Alkitab bukan mencari pembenaran. Kita belajar Alkitab, kita mencari kebenaran. Apa yang Tuhan mau. Kalau yang kita percayai tidak sesuai dengan Alkitab, kita harus ubah yang kita percayai. Bukan ubah Alkitabnya, tapi ubah yang kita percayai agar sesuai dengan kitab suci. Kedua, saudara, bidat itu muncul karena terlalu menekankan kepada satu bagian dari kebenaran itu saja. Bidat itu muncul kenapa, saudara? Menekankan hanya satu bagian. Ajaran panteisme. Panteisme berarti semua itu Allah. Kenapa, saudara, munculnya ajaran panteisme? Karena menekankan imanensi Tuhan lebih-lebih
Allah itu dekat, Allah itu ada di tengah-tengah kita. Dia hanya sejauh doa. Ini bahaya, saudara. Ya. Lalu saudara, Allah itu begitu dekat. Lalu saudara menekankan apa? Menekankan saudara imanensi Allah, menekankan kedekatan Allah dengan manusia, mengakibatkan saudara penekanan berlebihan kepada saudara bagian itu mengakibatkan apa? Jatuh ke dalam ajaran namanya panteisme. Panteisme berarti percaya semua itu Allah. Tikus itu Allah, kursi itu Allah, lantai itu Allah, udara itu Allah, daun itu Allah, semua itu Allah. Itu ajaran yang bahaya. Sebaliknya saudara, kalau menekankan berlebihan kepada transendensi Allah, Allah itu jauh, Allah itu tinggi, Allah itu mulia, Dia ada di sorga, Dia tidak bisa kita jangkau dengan pengertian kita, maka jatuh ke dalam ajaran yang namanya deisme. Deisme percaya Allah setelah mencipta manusia, tidak memelihara manusia, tidak berhubungan dengan manusia. Allah membiarkan alam semesta berjalan menurut hukum alam. Seperti jam waker yang kita putar, setelah kita setel, kita putar, kita tidak urus dia lagi, kita biarkan dia berjalan sendiri sampai waktunya dia berbunyi. Demikian pula orang deisme percaya Allah setelah mencipta manusia, tidak ada hubungan dengan manusia, tidak ada hubungan dengan ciptaan, karena ciptaan dan manusia berjalan dengan hukum alam. Itu deisme. Deisme dari mana saudara? Dari penekanan yang berlebihan kepada transendensi Allah. Kita mesti hati-hati saudara. Di dalam khotbah, dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang Roh Kudus, Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus ketika datang, Dia adalah Roh kebenaran, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. William Hendriksen di dalam bagian itu berkata bahwa Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, berarti Roh Kudus memimpin kita ke dalam the whole body of redemptive revelation, ke dalam seluruh kebenaran Alkitab, seluruh kebenaran keselamatan, tanpa menekankan satu bagian. Kita mesti hati-hati saudara, kalau gereja atau pendeta yang terus menekankan kasih Allah, terus menekankan kasih Allah saudara, lupa akan keadilan Allah, lupa akan murka Allah, lupa akan kebenaran kekudusan Allah yang juga Alkitab tekankan. Kita mesti berhati-hati. Kita jangan saudara menggunting Tuhan Yesus hanya separuh. Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Dia menyembuhkan orang kusta, Dia memberi makan 5.000 orang. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus yang paling banyak bicara tentang neraka. Jangan lupa Tuhan Yesus menegur dosa orang Farisi begitu keras, berkata berkali-kali, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Tuhan Yesus yang juga begitu keras membersihkan bait suci yang sudah penuh dengan dosa. Kita harus seimbang. Jangan menekankan hanya satu sisi daripada Tuhan Yesus atau satu sisi daripada Allah. Itu menjadi sangat-sangat berbahaya. Allah itu kasih, betul. Tapi Allah juga adil. Allah juga yang menjatuhkan murka. Allah juga yang benar dan kudus. Harus dua sisi. William Barclay yang ajarannya tidak kita setujui seluruhnya, Saudara William Barclay mengatakan bidat itu muncul karena terlalu memberi penekanan kepada satu bagian dari kebenaran itu saja. Kita setia kepada Alkitab, kita jangan membela hanya satu bagian doktrin. Kita senang satu doktrin, kita bela mati-matian satu doktrin. Doktrin yang lain kita abaikan. Yang ketiga saudara, bidat itu muncul dari upaya menghasilkan suatu agama yang sesuai dengan keinginan orang-orang, yakni suatu agama yang populer dan menarik. Bidat itu muncul dari mana? Dari keinginan menghasilkan suatu agama yang memenuhi keinginan orang banyak, yang populer dan menarik. Kalau kita setia kepada Alkitab, jadi hamba Tuhan, gereja jemaatnya cuma 50, 60 sedikit. Kapan gereja kita jemaatnya 50.000? Cara paling cepat, rubah ajarannya. Supaya ajaran itu menyenangkan orang banyak. Supaya ajaran itu menarik orang banyak. Di sini sumber mulainya bidat. Sumber munculnya bidat dari mana? Munculnya bidat, saudara, sumbernya berasal daripada saudara sekalian. Orang ingin menyenangkan pendengar, ingin menyenangkan banyak orang. Itu bahaya. Pendeta Stephen Tong terus-menerus mengingatkan hamba Tuhan, jangan bersifat market orientation, bersifat menyenangkan banyak orang. Rasul Paulus berkata, orang Yahudi menghendaki mujizat, orang Yunani menghendaki hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Tidak peduli orang Yahudi atau orang Yunani setuju atau tidak setuju. Saudara sekalian, ini adalah bahaya daripada bidat itu, saudara, yaitu menghasilkan agama yang populer dan menarik. Yang keempat, saudara, bidat itu muncul karena seseorang menceraikan dirinya sendiri dari persekutuan Kristen
Dia tidak mau baca buku teologi, dia mau menafsirkan menurut tafsiran dia sendiri, dia mengabaikan akan tradisi kekristenan yang sudah setia kepada Alkitab berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Dan bagi saya, orang yang mempunyai sikap seperti itu adalah orang yang penuh dengan kesombongan rohani, seolah-olah Roh Kudus hanya bekerja pada dia, dan Roh Kudus tidak bekerja pada hamba-hamba Tuhan yang sudah diberkati Tuhan sebelumnya. Dia tidak mau membaca buku, dia langsung membaca Alkitab, langsung menafsirkan Alkitab menurut apa yang dia pikir benar. Ini sangat berbahaya, saudara. Bidat muncul dari seseorang yang menceraikan dirinya dari persekutuan Kristen. Dia hanya mau bicara dia punya sendiri, dia tidak pernah mau membaca buku apapun. Yang paling kacau adalah saudara, pendeta yang mengatakan bakar semua buku teologi, kita langsung belajar dari Roh Kudus. Itu paling kacau. Kenapa saudara saya katakan paling kacau? Dia katakan bakar semua buku teologi, belajar langsung dari Roh Kudus. Setelah itu kalimat ini sendiri pun dicetak di dalam buku. Teologi yang diajarkan dicetak di dalam buku. Ini sesuatu yang paling aneh. Yang kelima, saudara, bidat muncul dari mana? Bidat muncul dari, saudara, upaya menjadikan segala sesuatu masuk di dalam akal. Bagaimana supaya Tritunggal masuk akal? Bagaimana supaya Duinatur Kristus masuk akal? Kalau saudara, akal kita ini bakpao di sini, saudara, semua harus masuk ke sini. Itu, saudara, tidak mungkin. Itu akan kacau, saudara. Chesterton mengatakan kalau semua dimasukkan ke sini, saudara, memasukkan sorga ke dalam kepala, kepala akan meledak. Orang bijaksana bukan membawa sorga paksa masuk ke dalam kepala dia, tetapi membawa kepala dia masuk ke dalam sorga. Saudara, tidak berarti orang bisa masuk surga dengan kepala dia sendiri. Karena darah Kristus, dia boleh masuk ke dalam surga. Saudara sekalian, masuk akal, semua harus masuk ke dalam akal dia. Akal dia sudah dicemari oleh dosa. Akal dia terbatas. Mana mungkin, saudara, semua masuk ke dalam akal dia. Saya selalu menjelaskan dengan sederhana begini, saudara. Alam lebih rendah dari manusia. Alam pun tidak semua bisa kita pahami. Ahli-ahli sudah ribuan tahun pun tidak semua bisa seluruhnya memahami alam. Masih diteliti terus, masih banyak hal belum bisa dipahami. Kedua, manusia. Manusia lebih tinggi dari alam. Alam saja tidak bisa dipahami, apalagi manusia. Manusia bisa dipahami. Coba saudara tanya sama bapak-bapak yang sudah menikah dengan istrinya selama 60 tahun. Pada hari ulang tahun pernikahan ke-60, lalu pembawa acara berkata, "Om, bersyukur Tuhan sudah pimpin pernikahan Om dan Tante selama 60 tahun. Om boleh berikan satu kalimat saja. Apa yang Om pelajari, apa yang Om renungkan selama 60 tahun menikah?" Si bapak itu maju, diberi mikrofon, lalu dia berkata, "Satu hal yang saya temukan selama menikah 60 tahun, yaitu wanita pada dasarnya sulit dimengerti." Bayangkan, sudah nikah 60 tahun, masih tidak mengerti istrinya. Kenapa? Memang manusia nggak gampang dimengerti. Kita tidak bisa memahami seluruhnya manusia itu. Banyak hal yang kita juga tidak bisa pahami. Yang ketiga, saudara, manusia saja sulit dimengerti, apalagi Allah. Allah lebih nggak bisa dimengerti, saudara. Kita bisa mengenali Allah, tetapi kita tidak bisa memahami Allah sampai dengan tuntas. Itu sebabnya jangan paksa semua tentang Allah itu harus masuk ke dalam akal kita. Kita akan jatuh ke dalam ajaran bidat. Saudara, bidat Sabellianisme yang mengacaukan ajaran Tritunggal, saudara, karena memaksakan ajaran Tritunggal harus dengan cara yang gampang dan mudah diterima di dalam akal, akhirnya jatuh ke dalam ajaran yang sesat. Saya tidak membahas itu. Maka saudara sekalian, kita harus berhati-hati terhadap Mesias palsu dan terhadap ajaran-ajaran sesat yang akan muncul. Bahkan saudara dibilang sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Berarti saudara, ajarannya itu begitu kelihatan rohani, begitu kelihatan alkitabiah, tapi sebenarnya justru melawan Alkitab. Kalau dia renungkan dengan baik-baik, kalau ditelusuri dengan sungguh-sungguh, ditemukan bahwa ajaran itu sebenarnya melawan kitab suci. Kita harus berhati-hati.